Kita buka Kejadian 1, 26, 28. Situ ada ya, sini ada. Saya bacakan untuk saudara. Kejadian 1, 26, 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, Bapak Ibu baca. 1, 2, 3. Ayat 28, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya punya kerinduan ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini profetik saya. Saudara dan saya mendapatkan buah yang banyak tahun 2025. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan ayat 28 saya baca, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dulu saya berpikir, ayat 28 ini berkata jumlah jiwa. Kan dikatakan beranak cuculah. Tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Saya menemukan ternyata bukan hanya bertambah banyak, tetapi Tuhan berikan kepada saya suatu paradigma bahwa Tuhan meminta kita, memanggil kita beranak cucu, bukan hanya bertambah banyak, tetapi setiap saya dan saudara memiliki karunia, memiliki citranya Tuhan. Di dalam kita memiliki benih dan karunia untuk menjadi solusi bagi orang lain. Saya kasih contoh, semua kita tahu durian. Semua tahu biji durian. Biji durian, kalau Anda dan saya makan, itu kan buahnya legitnya luar biasa. Ketika Anda makan, biasanya kita buang ke tong sampah. Karena kita pikir, benih ini, biji ini, mati. Kita masuk tong sampah. Dan dia mati. Namun, kita percaya, di dalam biji durian, itu terdapat potensi yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu meletakkan biji durian itu ditempatkan di tempat yang tepat. Setuju ya? Anda dapat biji ini. Kalau Anda buang ke tong sampah plastik, kapanpun itu tidak akan berbuah dan busuk. Namun kalau Bapak Ibu menempatkan biji durian itu di tanah yang subur, disirami, kena matahari, nutrisi tanahnya lengkap, maka percaya dengan saya, satu biji durian bisa berpotensi menjadi pohon durian. Dan satu pohon durian berpotensi bisa 50 sampai 60 buah satu pohon. Bayangkan satu benih biji durian atau mangga atau biji buah lainnya, ketika Anda tempatkan di tempat yang tepat, disirami di tanah yang tepat, subur, ada pupuk, ada matahari, maka satu biji buah-buahan, satu biji benih ini akan berpotensi menjadi pohon. Pohon ini punya 50-60 buah. Ketika 50-60 buah itu ditempatkan di tempat yang tepat, maka satu biji ini bisa menjadi hutan durian. Amin. Jadi ketika Anda mengerti ini, ternyata hidupku punya potensi. Katakan potensi.
dalam dirimu, diriku, ada potensi ilahi untuk menjadi berbuah. Bukan hanya satu, tapi Anda punya dampak ke 50, bahkan ke banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita sudah diberikan karunia dari Tuhan. Jadi jangan berkata, Pak Pendeta, saya nggak tahu karunia saya. Pak Pendeta, saya nggak tahu talenta saya. Saya mau katakan bahwa saudara dan saya punya karunia. Namun banyak umat Tuhan yang bertanya, Pak Pendeta, kenapa saya kurang berhasil? Pak Pendeta, kenapa saya belum puas? Kita bertanya-tanya, kita tidak menemukan talenta, kita tidak menemukan karunia, kita tidak menemukan sesuatu yang besar dalam diri kita. Hari ini, buka mata saudara, buka telingamu, buka hatimu. Tanggapan Tuhan sangat besar terhadap saudara. Bagaimana agar kita berbuah banyak? Pertama, dengar ini, catat ini, rekam ini. Bagaimana agar kita berbuah banyak? Satu, yang pertama, percayalah dirimu, diriku adalah benih serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Katakan saya serupa. Katakan saya segambar. Alkitab berkata ayat 26. Berfirmanlah Allah. Allah yang mengatakan. Allah yang berfirman. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Saya ada ilustrasi gajah sirkus. Ya, saya sejak kecil pernah suka nonton sirkus, Ci. Lucu kan? Walaupun maaf kata bodinya besar banget, tapi heran kok tunduk sama pawangnya. Gajah ini berat sekali, tapi tunduk sama manusia yang kecil. Kita tahu bahwa sejak kecil gajah dirantai. Ketika dia bayi kecil sudah dirantai. Dan ketika dia berusaha melepaskan rantai itu tidak mampu. Setahun tidak mampu. 2 tahun tidak mampu. Karena tidak mampu, dia percaya apapun yang mengikat dia dalam otaknya nggak mungkin berhasil. Kalau dia bergerak, pawangnya kasih ancaman di lehernya, ada satu benda tajam. Dia takut. Makanya kalau gajah di Lampung begitu besar, pawangnya di atas, dia belok kiri karena ada benda tajam di sini. Dia takut, pola pikirnya takut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pikiran sudah tertanam, sudah terpola. Saat kaki tertarik dan benda tajam itu menakutkan dia. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, mungkin tubuhmu manusia, tapi kepalamu Anda percaya kepada dunia. Dan itu tidak akan berhasil. Kita pikir, Pak Pendeta, saya kan diajari orang tua saya kan sederhana miskin. Nggak mungkin saya berkati. Seperti gajah sirkus, dia takut untuk melangkah. Pak, Bu, Alkitab yang mengatakan ini adalah berita asli. Saudara dan saya serupa, segambar dengan Allah. Amin. Kalau ada yang mengatakan, Pak, Bu, Anda segambar dengan dunia, itu bukan Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara, kalau ingin berbuah, kalau ingin menghasilkan, mulai hari ini, di hati kita tetap berkata, saya serupa, segambar dengan Tuhan. Amin. Karena kekuatan pikiran dan keyakinan sangat mempengaruhi hasil kerja kita.
Keyakinan yang negatif membuat takut untuk mencoba hal apapun, membunuh kreativitas. Kita harus keluar dari zona tersebut, menghilangkan ketakutan dengan unlimited thinking dan positive thinking. Doa saya hari ini, percayalah, yakinlah, saudara dan saya satu citra sama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pak, Bu, kalau ini sudah ada di hati, saya sangat yakin dan percaya, hidupmu, hidupku akan diperintahkan Tuhan menerima berkat. Ada amin? Nggak usah gerasa gerusuk, nggak usah capek, nggak usah sampai stres. Hari ini, yakinkan dirimu, sadarlah, saudara dan saya adalah benih ilahi. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kedua, bagaimana agar kita berbuah banyak? Yang kedua, ini semua tentang lingkungan. Katakan lingkungan. Durian tumbuh berbuah karena lingkungan. Kemarin saya ke Bangka, katanya durian itu per tahun dia berbuah. Namun ada penelitian baru. Sekarang per tahun 2 kali. Karena ada pemupukan yang ekstrim, pencakupan ekstrim, ada ilmuwan-ilmuwan. Bahkan ilmu terakhir berkata, pihak Malaysia ketakutan. Karena pihak China sudah ambil ini durian, diteliti di China. Siap-siap durian made in China. Rasanya sama, berbuah banyak, karena ditempatkan di tempat lingkungan. Sama seperti kita bisa berbuah, kita bisa menghasilkan ketika ditempatkan di lingkungan yang tepat. Maka jangan mimpi Bapak Ibu kalau bertumbuh berbuah, kalau masih berkumpul sama tukang gosip. Nggak akan, Ci. Mau jungkir balik berdoa, mau puasa 7 hari 7 malam, kalau masih berkumpul sama tukang gosip, maka rontok durian itu belum berbuah, rontok bos. Tidak bisa dinikmati manusia. Yang buat bertumbuh karena lingkungan. Mari saya mengajak Bapak Ibu. Kalau ada doa, datang doa. Kalau ada ibadah, datang ibadah. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. Saya ganjil, jemaat ayat genap. Mazmur 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Nah ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita silakan ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja perbuatannya berhasil. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Apa saja, nih ada pernyataan profetik. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya pernah bersaksi pada Bapak Ibu. Saya heran ketika saya tamat kuliah, apapun yang saya pegang rusak. Saya nyetir mobil, nabrak, kalau nggak nabrak, ditabrak. Heran luar biasa. Saya kerja, keringat luar biasa, tidak naik-naik gaji, tidak dapat bonus. Kenapa? Berkumpul sama tidak yang beriman. Berkumpul sama orang yang tukang gosip. Berkumpul sama yang cemar. Alkitab berkata, berbahagialah, berbahagia itu sukses, berbahagia itu berhasil, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pak, stop kumpul sama orang yang tukang pencemooh. Kalau saya bertemu sama pencemooh, saya diam, pelan-pelan saya pergi. Kalau dia ngomong gini, gosip lagi.
Saya pernah diam. Sorry bro, saya mau ke toilet dulu. Terus lari saya. Saya nggak mau dia jadi toksik. Saya nggak mau dia jadi racun. Racun. Kasihan Novi udah berdoa didoakan pendeta. Terus jadi racun. Karena apa? Mendengarkan nasihat orang fasik. Oh, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya hormati, Tuhan mau Anda berbuah. Tuhan mau Anda berbuah lebat. Capek saya berbuah kering. Rontok. Saya sudah keliling Indonesia, cari kerja. Tidak ada bonus, tidak ada apa-apa. Utang banyak. Saya mikir, apa yang terjadi? Ternyata ini lingkungan. Kemudian saya setting diri saya berkumpul dengan orang-orang yang sehati sepikir. Amin. Kita diberi talenta bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita diberikan talenta untuk memberkati orang lain. Dulu boro-boro berkati diri sendiri, apalagi orang lain. Sekarang beda. Berkati saya, berkati istri, berkati anak, berkati orang lain. Kenapa? Itu talenta. Talenta itu fungsinya untuk solusi orang lain juga. Berkat itu bukan untuk diri sendiri, tapi berkat orang lain juga. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Hari ini saya mengajak saudara, mari ikut Tuhan. Tahun berbuah subur, penuh ayat 2025 terjadi ketika Anda dan saya di lingkungan yang tepat. Sekali saya mengatakan, mau 10 motormu, mau 10 motormu bagus, kalau tidak ada Yesus, percuma. Mau 3 mobil mewah, Mercy, BMW, apalagi Toyota, kalau tidak ada Yesus, percuma. Tetapi ketika ada Yesus di hatimu, engkau dan saya bernilai sekali. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana agar kita berbuah banyak? Yang ketiga, semua dimulai dari mentalitas. Anda tahu, mentalitas orang sukses adalah banyak ide. Dengarkan saya baik-baik Bapak Ibu. Mental sukses adalah pribadi yang punya banyak ide. Artinya orang yang tidak ada ide, mentalnya jeblok. Nggak bisa dipakai perusahaan, nggak bisa dipakai oleh gereja, nggak bisa dipakai oleh lingkungan. Tong kosong nyari bunyinya. Halo, ide Pak. Mentalnya mesti punya ide. Jadi saya jarang diam. Kalau saya punya ide, saya ngomong. Orang yang ngomong jadi pemimpin. Orang diam jadi pengikut. Saya bisa ngomong karena banyak baca artikel, banyak baca materi, banyak baca Alkitab. Ada ide. Semua dimulai dari mentalitas. Melihat kehebatan seseorang tidak tergantung pada lokasi saja dan lingkungan saja, tetapi tergantung dari mentalitas. Ada amin? Saya sering mengambil inspirasi dari kerajaan hewan. Singa ataupun harimau. Harimau bukan yang tercepat. Harimau bukan yang terkuat. Harimau bukan yang luar biasa. Tapi herannya, kenapa hewan lain ketakutan melihat singa, melihat harimau? Karena mental. Ada men? Saya heran kenapa saudara takut sama orang bule. Emang bule kenapa sih? Ada orang bule, shalom sir, salam sir lah kau. Mau dia bule, mau bully, nggak ada urusan. Ada men? Kalau Anda takut sama bule, ada virus mentalmu. Halo? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, hari ini, biarlah mental kerajaan surga ada pada saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Tuhan ingin kita punya mental surga. Tidak takut apapun. Pak, Bu, kita bukan orang pintar.
Pak, Bu, kita bukan orang yang tertinggi. Pak, Bu, kita bukan orang tercantik atau terganteng. Tapi karena kita punya visi Tuhan dan kita percaya bahwa di hati kita ada benih ilahi, wow, kita harus berani menghadapi 2025. Ada amin? Saya tahu di mana saya berada. Saya harus yakinkan diri, saya punya mental ilahi. Ada amin? Dimanapun saudara berdiri, saudara yakin Anda punya mental kerajaan surga. Jangan suka minder. Minder Anda jeblok, Pak. Minder Anda gagal. Minder Anda tidak berhasil. Berani saja. Buka usaha berani, ketemu orang berani, ketemu tahun 2025, 2026 berani. Karena mentalitas. Ada amin? Sukses bisa ditebak. Tidak ada keberuntungan. Tidak ada pertaruhan. Kesuksesan itu diprediksi. Sukses bukan try and error. Kesuksesan terjadi karena prinsip Allah dilakukan. Sekali lagi. Sukses terjadi ketika terjadi prinsip kerajaan Allah. Prinsip berfungsi sebagai dasar untuk menjalin apa kata Tuhan dalam kita. Kesuksesan bukan hanya sebuah kemungkinan, tapi sebuah yang tidak terelakkan. Jadi saya ambil kesimpulan, sukses itu hak saudara dan saya. Amin. Jangan pernah berkata, Pak Pendeta nggak mungkin saya sukses. Stop. Pak Pendeta nggak mungkin saya punya rumah. Stop. Anda membatasi Tuhan dalam dirimu. Hari ini, buat pikiranmu besar. Buat doamu besar. Buat visimu besar. Tidak bayar Anda punya doa besar. Tidak bayar Anda meminta besar. Yang bayar ketika Anda menyesal. Artinya, menyesal, Pak Pendeta, aku lupa berdoa besar. Kenapa? Aku doanya jadi yang kecil saja. Yang kecil terjadi. Prinsip Alkitab ketika Anda lakukan dan patuh, Anda akan menerima tuaiannya. Anda ingat itu siapa Presiden iPhone yang punya karya luar biasa. Kesuksesan dia tidak semata-mata karena peran atau kepintaran dia. Keberhasilan dia ternyata karena patuh kepada prinsip-prinsip tertentu. Hukum dasar yang dia lakukan ternyata ini Bapak Ibu. Ketika dia dapat profit, dia share profitnya ke orang lain. Sekali lagi, kalau Anda jadi pengusaha kaya raya, saya baru belajar, ternyata simple sekali kalau Anda ikut prinsip Tuhan. Ketika Anda terima profit, jangan Anda makan sendiri. Anda akan stuck. Tapi ketika Anda punya berkat, Anda punya profit, punya cuan, Anda share sebagian ke orang lain. Anda bagikan. Siapa itu Bill Gates yang punya Microsoft? Siapa itu Mark Zuckerberg yang punya Facebook? Saya temukan di artikel 90%, ini memang ekstrim. 90% dari profitnya dia bagikan ke yayasan amal. Karena dia tahu semakin banyak dia tabur, ini prinsip, semakin banyak dia tuai. Gitu Kyo. Pak, Bu, 90% dia menyumbangkan untuk memecahkan masalah seperti mencegah pandemi, mengurangi kematian anak, memberantas penyakit, meningkatkan ketahanan pangan, serta adaptasi lingkungan, iklim. Dia share. Hari ini, semua dimulai dari hal kecil. Kecil-kecil dulu aja banyak memberikan. Ketika Anda ikut prinsipnya Tuhan, Anda tabur kecil, lama-lama Anda tabur besar. Lama-lama besar.
Lampu besar. Bu, Pak, saya ngalamin. Dulu saya punya gaji, saya simpan di bank. 10 tahun, gajinya tetap di bank. 1 juta, 10 tahun. Kusimpan. 1 juta. 10 tahun. Saya bilang, kemana uangku? Saya baru ngerti firman Tuhan. Tidak akan berhasil ketika Anda makan sendiri. Contoh, durian. Kalau kau makan buah dan bijinya, apa yang terjadi? Tidak ada buah lain. Kan ada yang bilang, buahnya bagus, direbus, dimakan. Kau makanlah itu buah dan bijinya. Aku tak mau. Biji itu jangan dimakan. Biji itu ditanam kembali. Anda punya ayam, punya telur. Jangan makan ayamnya. Nggak bisa bertelur dia, kawan. Iyalah. Anak punya anak kan, dia punya ayam betina, ayam jantan, bertelur 3 biji. Telurnya dimakan. Induknya jangan dimakan. Kasih apa lagi? Kasih beras. Kan kasih duit lagi ke dia. Kasih apa lagi? Makanan bergizi. Biar dia tambah. Sama, Pak. Filosofi ini, filosofi Tuhan. Saya tantang saudara. Kalau hatimu ikut prinsip Tuhan, seberapapun Anda belajar nabur, saya percaya Anda dan saya sukses di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Kesuksesan bukanlah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh kita masing-masing. Kesuksesan itu adalah hukum, prinsip. Ternyata prinsip ini berlaku bagi kita. Anda ikut prinsip, siap-siap Anda ikut cara Tuhan, akan diberkati. Jadi kalau masak kangkung di rumah, bolehlah kasih tetangga dikit. Istri saya luar biasa. Dia beli banyak cemilan-cemilan. Saya nggak makan sebenarnya. Saya nggak suka manis kan. Dia beli banyak coklat. Saya pikir, ya ngapain kamu beli banyak coklat? Rupanya kasih tetangga kiri, tetangga kanan. Suaminya nggak dikasih. Karena dia tahu, saya nggak suka manis. Dari itu kita belajar. Orang yang memberi akan diberkati. Amin. Aku ada di bumi ini. Saya ada di bumi ini. Kita ada di bumi ini untuk memecahkan suatu masalah. Ketika saudara yakin dalam dirimu ada Tuhan. Ketika saudara percaya dalam dirimu ada karunia Tuhan. Saudara juga bisa memberikan solusi bagi orang lain. Amin. Orang yang punya masalah Anda dengar. Orang yang punya pergumulan Anda doakan. Itulah image kita dalam Tuhan. Saya adalah solusi untuk saudara. Caranya, pandang dirimu bahwa saudara citranya Tuhan. Kita punya benih yang istimewa. Kita adalah solusi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kesimpulan, pemusik boleh maju ke depan. Bagaimana agar kita berbuah banyak, ya? Bagaimana agar kita berbuah banyak? Yang pertama, percayalah dan sadarlah di dalam dirimu ada benih Tuhan, yaitu serupa, segambar dengan Allah. Amin. Amin. Kita tanamkan ini, Bu. Lihat hatimu ada Tuhan. Lihat dirimu ada Tuhan. Yang kedua, ini semua tentang lingkungan. Lingkungan yang tepat. Stoplah bertemu sama orang-orang pemabuk. Anda kan jadi pemabuk nantinya. Stop sama orang yang suka gosip-gosip. Sekalipun teman dikit, it's okay. Lebih baik sedikit daripada banyak tapi ngerongrong. Ya, dulu saya pernah cerita kan, dulu saya itu banyak organisasi. Teman saya ada 1.000, teman saya ada 10.000. Handphone saya banyak sekali. Tapi kan semua grogotin juga. Akhirnya saya berteman, bersahabat sama yang benar. Yang ketiga, semua dimulai dari mentalitas. Pak, Bu, lihat singa. Tidak takut kepada jerapah yang paling tinggi. Lihat singa, tidak takut kepada gajah yang besar. Lihat singa, tidak takut kepada kuda Nil yang beratnya luar biasa. Tapi dia berani menghadapi tantangan. Karena pola pikirnya berkata, aku ingin makan.
Semua dilihatnya makanan. Ketemu ini makanan, ketemu ini makanan. Karena mentalnya mental pejuang. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, 2025 kita ada hadapi. Saya mengajak Anda, upgrade mentalmu. Tingkatkan mentalmu. Ayat terakhir, Yohanes 15:16. Aku telah, katakan telah. Tuhan tidak bilang, aku akan. Aku telah, berarti sudah terjadi. Halo? Sebenarnya kita nggak perlu minta lagi, karena udah dikasih. Bagian kita lah yang setting hati kita. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan apa? Buah. Dan buahmu tetap bertumbuh, tetap berlimpah, tetap tidak ada masa kering. Amin. Doa saya itu Bapak Ibu, simple. Saya belajar dengan Pak Gembala. Saya belajar banyak dengan dia. Dia berkata, bagi aja. Dia nggak ada urusan kamu terima kasih nggak terima kasih, nggak ada urusan deh. Bagian saya memberi aja. Dan terjadi. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, berilah hatimu kepada Tuhan. Menangislah saat engkau berdoa. Anda ingat ceritanya Hagar? Hagar siapa? Tahu Hagar? Sarah, tahu kan? Abraham kan? Kan istri kandungnya, istri asli siapa? Sarah kan? Tapi nggak punya anak kan? Datang Sarah bilang sama Abraham, Abraham, aku kan nggak bisa melahirkan. Udahlah. Memang wanita ini yang mendorong suaminya untuk yang aneh-aneh. Abraham bilang, ngapain loh? Tapi Sarah bilang gini, udahlah, tuh kamu satu kamar aja sama Hagar. Ya pria, oke bos. Atau kamar dengan Hagar. Apa yang terjadi? Hamil Hagar. Setelah hamil, Sarah cemburu. Dimakinya Sarah Hagar. Kamu anak budak, sana. Diusir dia kan? Lahirlah anak si Sarah. Ketika lahir, dia usir Hagar. Dunia berkata, orang Kristen berkata, kan Hagar kan budak. Tapi, ketika Hagar menangis dalam doanya, dia nangis Pak dalam doanya. Tuhan, aku dihina. Tuhan, aku diusir. Tahu pernyataan Tuhan kepada Hagar? Tuhan jumpai Hagar loh. Tuhan tidak benci Hagar. Jadi jangan benci orang lain ya. Dia bilang gini sama Hagar, Hagar, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan terima berkat. Jadi keturunan Hagar terima berkat luar biasa. Banyak kan? Hari ini saya mengajak saudara, ketika Anda berdoalah dengan segenap hati. Ketika kau punya masalah, nangis sejadi-jadinya ke Tuhan. Daripada ada nangis dalam kehidupan, menangis gak bisa bayar PLN, menangis gak bisa bayar sekolah, menangis gak bisa beli baju, gak bisa Imlek, menangis. Mending menangis dalam doa. Thank you. Menangis itu Tuhan. Lihat, ketika menangis, Tuhan segera tolong Anda. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri. Kuasamu terlebih besar. Come on. Aku terlebih besar.